Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josephine Anderson dengan NPM 2355201031, program studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas cara menganalisis dan mengklasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau kita singkat CNN. Sebelum mulai, kita masuk ke tahap persiapan dulu. Pertama, siapkan folder animal atau binatang, bebas kalian beri nama apa. Kemudian ada subfoldernya yang terbagi menjadi 3 untuk masing-masing gambar binatangnya. Seperti sini ada burung, kucing, dan anjing. Masing-masing gambar memiliki 10 masing-masing folder memiliki 10 gambar. Untuk penamaannya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi sebaiknya diurutkan. Misal di sini saya menggunakan kata Gug 1, 2, 3 sampai ke 10. Tahap selanjutnya yaitu praktikum di software Orange. Kita bisa buka softwarenya terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa ke file, new file. Kita akan membuat file baru. Langkah pertama yaitu kita akan mengimpor gambar yang pada folder tadi ke software ini. Kita akan menggunakan widget yang namanya import image di bagian image analytic. Kita bisa double klik. Lalu jika di sini belum ada folder yang kalian gunakan untuk menyimpan gambar, kalian bisa cari di bagian sini. Terus pilih foldernya. Nah, di sini akan menampilkan info gambarnya ada berapa dan ada berapa kategori. Kalian bisa lihat juga di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah ekstraksi fitur. Widget yang kita gunakan adalah image embedding di bagian image analytic. Fungsinya ini untuk mengubah data gambar pixel menjadi representasi fitur numerik atau vektor. Kita bisa tarik. Lalu caranya kita hubungkan import image ke image embedding. Kemudian kita bisa setting embeddernya menjadi Inception V3. Model ini akan mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar tadi. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pembagian data latih dan data uji. Widget yang kita gunakan yaitu data sampler di dalam kategori transform. Kita bisa tarik. Fungsi dari data sampler ini untuk membagi dataset secara acak menjadi 2 bagian, satu set untuk melatih dan satu set lagi untuk menguji performa model. Kita hubungkan image embedding ke data sampler, lalu kita bisa setting di bagian fix proportion of data. Persentasinya kita taruh di 80%. Kemudian revisable dan stratify ini kita bisa centang, lalu kita klik sampel data. Ini akan menjadi 24 gambar ini akan menjadi data latih dan 6-nya menjadi data uji. Selanjutnya yaitu pelatihan model. Widget yang digunakan yaitu neural network pada kategori model. Kita bisa cari neural network, terus kita tarik. Kita hubungkan data sampler ke neural network. Fungsinya ini untuk membangun model prediktif berdasarkan data latih yang diberikan. Kita bisa double klik untuk melihat settingannya. Langkah selanjutnya yaitu pengujian dan evaluasi model. Widget yang kita gunakan di sini prediction dan confusion matrix di kategori evaluate. Di sini ada prediction, kemudian confusion matrix. Fungsi prediction ini menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk menghasilkan prediksi kelas. Kemudian confusion matrix ini menyajikan hasil prediksi tadi dalam format tabel untuk visualisasi akurasi klasifikasi untuk setiap kelas, misalnya anjing, kucing, ataupun burung. Caranya kita
hubungkan neural network ke prediction dan data sampler juga ke prediction. Pada prediction kita bisa lihat data-data kita. Ini data ujinya. Kemudian selanjutnya kita hubungkan lagi prediction ini ke confusion matrix. Lalu di confusion matrix kita akan melihat hasil prediksinya yang berbentuk tabel seperti ini. Untuk menampilkan visualisasi gambarnya, kita bisa menggunakan yang namanya image viewer pada image analytic. Kita tarik, kemudian kita hubungkan confusion matrix ke image viewer. Maka tabel mana yang kita pilih di bagian sini, di bagian confusion matrix, akan muncul pada image viewer. Misalnya di sini yaitu di cat ada 8 data. Kita image viewer, maka yang muncul akan ada gambar kucing. Kalau misalnya kita ke burung, maka yang muncul akan gambar burung. Begitulah praktek pada software Orange untuk analisis dan klasifikasi gambar menggunakan CNN. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada tugas proyek ini. Pertanyaan pertama itu jelaskan perbedaan mendasar antara dataset latih dan dataset uji. Mengapa penting untuk memisahkan kedua data tersebut? Data latih adalah data gambar yang digunakan untuk melatih model neural network agar dapat mempelajari pola fitur pada gambar anjing, kucing, maupun burung. Kemudian data uji adalah gambar yang tidak ikut dilatih, melainkan hanya digunakan untuk mengukur performa model setelah pelatihan. Kenapa penting untuk dipisahkan? Untuk mengetahui kemampuan model dalam mengenali data baru yang belum pernah dilihat. Kemudian sebutkan 3 widget utama yang ada dalam proses pemodelan CNN, ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian. Ada 3 widget utama yaitu image embedding, neural network, dan confusion matrix. Image embedding berfungsi untuk mengubah gambar yang awalnya pixel menjadi vektor fitur numerik menggunakan CNN pretrained. Misalnya yang tadi itu Inception V3. Lalu perannya itu bekerja mengekstrak ciri visual penting seperti bentuk, tekstur, dan pola tanpa perlu melatih CNN dari awal. Selanjutnya yaitu neural network. Fungsinya melatih model klasifikasi berdasarkan hasil ekstraksi dari image embedding. Ini untuk mempelajari hubungan antara fitur numerik dan label kelas seperti anjing, kucing, ataupun burung. Selanjutnya yaitu image confusion matrix. Ini berfungsi menampilkan hasil visualisasi prediksi model dalam bentuk tabel perbandingan antara label sebenarnya dan label prediksi untuk memudahkan analisis akurasi keseluruhan serta kesalahan klasifikasi pada setiap kelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan hasil confusion matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan, manakah keseluruhan yang paling baik diprediksi oleh model, dan kelas mana yang sering salah diprediksi jika ada. Itu berarti kita bisa image viewer. Akurasi keseluruhan model ini berada di sekitaran 90% atau 100% karena bisa dilihat modelnya teruji dengan baik, tidak ada kesalahan. Lalu mungkin kelas yang paling baik diprediksi yaitu di anjing karena memiliki ciri visual yang relatif konsisten dan mudah digunakan oleh model. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa peran CNN pada widget image embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Peran image embedding ini digunakan untuk mengekstrak fitur tingkat tinggi dari gambar. Model seperti Inception V3 ini sudah dilatih pada jutaan gambar sehingga mampu mengenali pola visual secara efektif. Terus alasan tidak memilih CNN dari awal dengan
data 30 gambar ini karena dataset ini terlalu kecil, berisiko untuk overfitting. Lalu pelatihan CNN dari nol membutuhkan ribuan hingga jutaan gambar, sedangkan ini hanya dataset kecil. Sekian hasil daripada praktek software Orange saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.